Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya Febrian Syah dengan NPM 2031030076 dari kelompok kelima sebagai moderator dan sebagai pemateri kedua dan pemateri pertama dan pemateri kedua. Baik, di sini kami ada 3 orang. Yang pemateri kedua yakni Faris Abdillah dengan NPM 2031030021 dan dilanjutkan oleh saudara Fuad Abdillah dengan NPM Fuad Salim insyaallah 2031030069 sebagai pemateri terakhir. Baik, di sini kami akan membahas tentang ejaan bahasa Indonesia, yakni tentang tanda titik, tanda tanya, tanda seru, dan tanda koma. Baik, saya di sini akan menjelaskan tanda titik. Apa itu tanda titik? Yakni tanda titik yang pertama, tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa kita jumpai dalam kalimat ya, di dalam sebuah kalimat. Tepatnya di akhir kalimat dalam semua bahasa, dalam berbagai bahasa. Dan tanda titik di sini, fungsi tanda titik juga digunakan. Yang pertama, dipakai untuk mengakhiri singkatan yang belum resmi. Contoh misalnya yang terhormat, koma, halaman, titik gitu. Dan yang kedua itu bisa dipakai sebagai membatasi singkatan atau gelar seperti S.PD, S.E gitu. Dan yang ketiga, fungsi dari pemakaian tanda titik juga itu dipakai dalam daftar pustaka. Baik, kita lihat contoh. Yang pertama contohnya tuh, itu daftar pustaka Kenaik John 2001 Wanita Ciptaan Ajaib Bandung 2 Indonesia Publishing House . Nah, dan tanda titik juga bisa dipakai untuk membatasi angka atau bilangan ribuan ataupun kelipatan yang dipakai pada pembatas jam, menit dan waktu atau hitungan waktu. Contoh misalnya kita ambil dalam bilangan angka jutaan tuh. Saat ini, jumlah penduduk Jakarta hampir menembus 11 juta jiwa. Nah, baik, itu mungkin sekelumit atau sedikit penjelasan tentang tanda titik. Baik, kita lanjut ke tanda tanya. Apa itu tanda tanya? Yakni mudah bagi kita untuk memakai tanda tanya ini. Tanda tanya ialah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Kita ambil contoh misalnya ini, Assalamualaikum, Amir, di mana kamu tinggal sekarang? Kalimat tanda tanya ini cenderung mengarah pada kalimat bersifat pertanyaan seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang tanda tanya dan tanda titik, dan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Fuad Salim, NPM 2031030069. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang tanda seru. Tanda baca yang sering menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat adalah tanda seru. Nah, sedangkan tanda seru ialah tanda baca yang dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang tinggi. Tanda baca yang satu ini membentuk sebuah kalimat menjadi bersifat perintah atau seruan. Akan tetapi, penggunaan tanda seru juga biasa berfungsi untuk menegaskan, mengajak, atau mempengaruhi seseorang. Tanda yang juga sering disebut tanda pentung ini
dan memiliki simbol i titik kebalik, ini memiliki fungsi utama untuk menunjukkan perintah. Nah, selain itu, bisa juga untuk mengungkapkan ekspresi kesungguhan, ketidakpercayaan, nada tinggi, kebahagiaan, atau emosi yang sangat kuat. Tanda seru penting untuk membuat sebuah teks memiliki muatan emosi dan bisa menyeret pembacanya untuk merasakan intonasi dari informasi yang sedang disampaikan. Nah, beberapa contoh penggunaannya dapat kita lihat pada contoh-contoh kalimat berikut. Contoh yang pertama yaitu, jangan seenaknya buang sampah di depan rumah. Jadi kalimat jangan seenaknya buang sampah di depan rumah itu kita harus mengakhiri kalimat tersebut dengan tanda seru ya. Jadi untuk menegaskan supaya tidak membuang sampah di depan rumah. Contoh yang kedua yaitu, ayo pergi dari tempat menjijikan ini. Ayo pergi dari tempat menjijikan ini. Contoh selanjutnya yaitu, diam dan perhatikanlah. Jadi kalimat diam dan perhatikanlah itu akhirannya itu harus kita tambahkan tanda seru. Mungkin cukup pembahasan yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Abdillah dengan NPM 2031030021. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang tanda koma. Jadi tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal tapi diletakkan di garis dasar teks. Ada beberapa fungsi dari tanda koma yang cenderung ditemukan dalam percakapan ataupun kalimat sehari-hari. Yang pertama yaitu menjadi pemerinci dalam sebuah kalimat yang memiliki subjek, objek, maupun keterangan yang lebih dari dua. Pemakaian ini selalu berada di akhir kata yang dirincikan. Yang kedua, menjadi pemisah antara anak kalimat yang letaknya berada mendahului induk kalimat. Yang ketiga, menjadi pemisah antara petikan kalimat langsung dengan kalimat utama. Jika petikannya berada di belakang pengujar, maka tanda koma diletakkan sebelum petikan langsung. Namun, jika petikan kalimat langsungnya mendahului pengujar, maka tanda koma diletakkan di akhir petikan sebelum tanda kutip. Yang keempat, menjadi pemisah antara nama dengan gelar. Yang kelima, menjadi pemisah nama pengarang yang dibalik pada daftar pustaka. Yang keenam, menjadi pembatas antara satu keterangan dengan keterangan lain yang ada di catatan kaki. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pemateri ketiga dan keempat tadi yang telah memaparkan penjelasan tanda koma dan tanda seru. Baik, dari seluruh materi yang telah kami sampaikan tadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya tanda baca yaitu adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu kita membaca karya ilmiah ataupun puisi. Seperti halnya tadi, tanda titik itu untuk mengakhiri suatu kalimat, tanda koma itu untuk memberi jeda dalam berbicara maupun dalam karya tulis ilmiah, dan tanda tanya itu menunjukkan bahwasanya untuk menunjukkan suatu kalimat tanya, dan kalimat seru itu menunjukkan suatu kalimat perintah atau seruan. Nah, jadi tanda baca ini juga sering kita temui di karya-karya tulis ilmiah seperti makalah dan karya
tulis ilmiah lainnya. Begitu. Jadi sekian mungkin yang bisa saya simpulkan dan saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, dan jika ada yang kurang dari materi kami mohon maaf, karena itulah yang bisa kami lakukan. Jadi jika ada yang ingin menambahkan, silahkan ditambahkan, dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan ditanya di forum diskusi. Saya selaku moderator mewakili dari kelompok ketiga, kami akhiri dan kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.